Toro. Alhamdulillah. Mohon maaf suara saya ini agak parau Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sambutan Bupati Gorontalo pada upacara Hari Sumpah Pemuda ke-94 tingkat Kabupaten Gorontalo tahun 2022. Jumat 28 Oktober 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Provinsi Gorontalo, Bapak Wasito Sumoyono, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Bapak Haji Seladauri Kinga SE, yang saya hormati Bapak Kapolsek bersama jajaran yang mewakili Pak Dan Ramil, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan OPD bersama seluruh jajaran yang mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu, yang saya hormati seluruh panitia, Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, teristimewa anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat, sehat dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam rangka upacara Hari Sumpah Pemuda ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Selawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita semua ke zaman penerangan seperti saat ini. Hadirin yang saya hormati, pemuda merupakan generasi yang sangat berpengaruh dalam proses pembangunan bangsa Indonesia. Pemuda selalu menjadi harapan bangsa untuk mengembangkan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, berwawasan, serta berdasarkan nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pemuda harus lebih berpikir secara rasional, jauh ke depan, dan tidak asal dalam bertindak maupun melakukan sesuatu, tetapi harus mampu merumuskan secara matang dan memikirkan kembali dengan melihat dampak-dampak yang akan terjadi. Di Hari Sumpah Pemuda yang mengambil tema Bersatu Bangsa, Bersatu Bangun Bangsa, memberikan pesan yang mendalam bahwa saat bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan dan persatuan yang menjadi kekuatan untuk melakukan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia, serta menjadi pengejawatahanan nilai agung Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian dan yang akan datang. Kita berhutang budi kepada para tokoh pemuda tahun 1928 yang telah mendeklarasikan
Sumpah Pemuda, sehingga menjadi pelopor pemuda untuk membangun kesadaran kebangsaan Indonesia, sekaligus komitmen menjaga persatuan dan kesatuan negeri ini. Komitmen kebangsaan mereka harus kita teladani untuk membangun bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa pemuda merupakan modal bangsa dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, di mana pemuda adalah agen of change. Untuk itu, karakter generasi muda yang unggul harus dipersiapkan sedini mungkin. Telah disebutkan dalam sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga sebelumnya, terlebih untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Ini harus kita persiapkan dengan baik, salah satunya melalui pendidikan karakter dan menciptakan lulusan terampil siap kerja. Sebab generasi emas dituntut untuk mempunyai kecerdasan dan komprehensif, yakni kecerdasan untuk bekerja produktif, inovatif, mampu berinteraksi sosial dengan baik, dan berperadaban unggul. Tentu saya menyadari hal ini bukanlah upaya yang mudah dan instan untuk kita lakukan saat ini juga. Perlu proses panjang dan berliku untuk mewujudkan cita-cita generasi emas, terlebih dalam membangun karakter generasi muda yang tidak dapat terwujud dalam semalam. Namun bukan tidak mungkin cita-cita itu akan terwujud jika kita saling bersinergi. Pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat umum hendaknya saling mendukung. Mengakhiri sambutan ini, persatuan menjadi isu yang tidak lekang oleh waktu dalam situasi berbangsa dan bernegara. Sejalur dengan itu, saat ini dengan adanya kemajuan arus informasi, masih terdapat informasi-informasi yang tidak benar dan berpotensi memecah belah bangsa. Oleh karena itu, kita harus jeli dalam memilah informasi. Pastikan kebenaran informasi yang akan dilanjutkan kepada orang lain. Sebagai generasi penerus bangsa, masing-masing dari kita memegang kendali untuk lebih bijak dalam bermedia dan berinformasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya atas nama pribadi sekaligus pemerintah dan masyarakat Kecamatan Bolihuto, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94. Mari bersama-sama kita wujudkan generasi-generasi penerus bangsa yang unggul dan berkarakter. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, pimpinan OPD bersama jajarannya, seluruh Kapolsek dan Ramil, seluruh siswa, seluruh guru-guru yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pada hari ini, sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik, lancar, dan sukses. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.